Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tentunya kalian pernah mendengar istilah desa bukan? Atau bahkan ada yang tinggal di desa? Nah, desa itu biasanya identik dengan rumah-rumah yang masih sederhana, pola sosial masyarakatnya yang masih sangat erat dengan kekerabatan, juga sumber kehidupannya sebagai petani atau nelayan. Namun, tidak hanya itu saja loh yang mencirikan pola keuangan desa, tapi masih banyak hal-hal lain. Nah, apa saja sih? Oleh karena itu, pada video kali ini, saya Fazala Madinah Salsabila akan menjelaskan tentang pola keuangan desa. Yuk, simak sampai selesai ya. Pengertian desa. Berdasarkan asal katanya, desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu desi, bukan kesi apalagi tesia, yang artinya ialah tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Definisi desa berdasarkan pemikiran tokoh yakni Sutarjo Kertohadikusumo yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, definisi desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri desa. Jadi, suatu pemukiman itu bisa dikatakan desa atau bukan, kita bisa nih menilai dari ciri-cirinya. Ciri-ciri desa itu digolongkan menjadi dua bagian, ada ciri fisik dan ciri sosial. Lalu, apa saja itu ciri sosial dan apa saja itu ciri fisik? Yuk, simak video selanjutnya. Ciri-ciri desa. 1. Ciri fisik desa. A. Tata guna dan pemanfaatan lahan. Pada pedesaan, tata guna dan pemanfaatan lahannya lebih menitik beratkan pada sektor pertanian. Hal ini terbukti dengan luasnya hamparan sawah maupun kebun yang ada di desa. Yang kedua, ada aktivitas yang tergantung pada alam. Masih berkaitan dengan kegiatan desa yang lekat dengan pertanian, kehidupan di desa masih tergantung pula dengan alam. Jadi, tiap-tiap desa akan berbeda budaya pertaniannya. Misalnya, pada pertanian sawah yang bergantung pada musim atau pertanian lahan basah yang tergantung pada jenis tanah. Ciri yang ketiga ialah kebiasaan beraktivitas. Fenomena alam seperti yang dijelaskan sebelumnya kemudian mempengaruhi gaya hidup tiap-tiap desa. Contoh sederhananya yaitu ketika matahari mulai terbenam, penduduknya pasti akan menghentikan aktivitas mereka dan beristirahat untuk melanjutkan kegiatannya di esok hari ketika matahari sudah terbit kembali. Yang keempat, jumlah penduduk. Pada desa, jumlah penduduk bisa dikatakan relatif sedikit atau tidak sebanyak di wilayah perkotaan. Penduduk yang sedikit ini menempati suatu wilayah yang sangat luas, sehingga bisa dikatakan rasio kepadatan penduduknya cukup rendah. Maka dari itu, banyak nih anggapan kalau ingin mencari kehidupan yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian, pindah ke desa adalah pilihan yang tepat. Yang kedua, ada ciri desa berdasarkan sosialnya. Yang pertama, ada penduduknya bersifat homogen. Di desa, baik itu dari segi pekerjaan, agama, hingga budaya, rata-rata tergolong sama. Hal ini dikarenakan penduduk desa bisa terbilang turun-temurun tinggal di suatu wilayah yang sama, sehingga tidak ada proses masuknya budaya dari luar. Yang kedua ialah Gemeinschaft atau paguyuban. Jadi, di desa sendiri itu terkenal dengan paguyuban. Artinya ialah sebuah istilah gotong royong atau saling bantu sesama. Kamu tentu paham dengan budaya dari warga desa yang memiliki kekerabatan yang erat, sehingga cenderung saling membantu dan bekerja sama. Misalnya, bisa kita lihat pada sebuah kegiatan hajatan, sudah pasti semua orang di desa akan turut membantu untuk mensukseskan hal tersebut. Yang ketiga, hukum informal. Nah, di desa juga ada suatu
aturan atau batasan dalam berkehidupan, namun sifatnya lebih informal atau tidak resmi. Pada umumnya, hukum di desa lebih bersifat konvensi atau adat istiadat yang dipegang sejak lama dan dijaga oleh para tetua di desa dan seluruh penduduknya. Yang keempat, pola pikir masyarakat desa. Selanjutnya, pola pikir masyarakat desa cenderung tradisional dan mengacu pada kepercayaan yang turun-temurun selalu diajarkan sejak dari nenek moyangnya. Kamu bisa menyadari dengan kurangnya desa yang cenderung mengikuti perkembangan dunia modern. Pola keuangan desa. Pola pemukiman antara satu desa dengan desa lainnya memiliki perbedaan tergantung karakteristik yang dimiliki. Oleh sebab itu, pola keuangan desa memiliki beberapa jenis. Nah, jika ingin mengklasifikasikan jenis-jenis pola keuangan desa, itu cukup dengan mengamati bagaimana pola pemukiman atau tempat tinggal penduduknya. Setiap desa dibedakan pola keuangannya berdasarkan bentangan alam atau kebutuhan dari masyarakat tersebut untuk penghidupannya. Simpelnya, dengan membayangkan bahwa rumah-rumah di desa pegunungan tentunya berbeda bukan dengan desa yang ada di pesisir pantai. Nah, sini ada 4 jenis pola keuangan yang berbeda dari desa-desa di Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pola memusat. Pola memusat ini termasuk yang paling umum ditemui di desa-desa Indonesia. Ciri khas dari pemukiman pola memusat adalah: yang pertama, pembangunan memusat pada satu titik dan berdekatan. 2. Pola sosial dan kekerabatan tinggi. Dan 3. Banyak terdapat pada daerah dataran rendah. Lalu yang kedua ada pola mengelilingi. Ciri khas dari pola pemukiman ini ialah: yang pertama, pembangunan mengelilingi pada fasilitas tertentu. 2. Cenderung memiliki fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk hidup, seperti waduk atau mata air. Yang ketiga ialah ruang hidup dan industri dibangun mengelilingi fasilitas tertentu. Yang ketiga, pola memanjang. Ciri dari pola pemukiman ini ialah bisa ditemukan pada pemukiman dekat jalan, pesisir, atau sungai. 2. Pembangunan rumah dan gedung di sebuah garis yang memanjang. 3. Bentuk tersebut untuk memudahkan mobilitas dan kemudahan penduduk. Lalu yang terakhir ada pola menyebarnya. Adapun ciri khas ini ialah: yang pertama, tidak merata di suatu titik tapi menyebar. 2. Banyak terdapat di daerah pegunungan. 3. Pembangunan tersebar karena faktor kesetiaan air, topografi, dan kesuburan tanah.